kalian? Balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe. Thank you so much, I love you. Kalau misalnya kalian udah lama banget subscribe, love you so much. Oke, it's been a while guys. Udah lama banget ngupload. Dan kali ini Regina bakal kasih kalian video atau pick a card reading seperti biasa, pick a pile tentang jika bisa ini loh yang ingin dia sampaikan kepadamu, oke? Seperti biasa Regina siapkan 3 pile, yang pertama ini, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, pilih ya dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan, oke? Sampai jumpa di pile kalian. See you! Hello, bagi kalian yang pilih pile 1, Oke, sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya ada noise. Memang lagi ada orang di luar, nggak tahu udah dari mana. Oke, aku pun nggak bisa usir dia. Nah ini nih ada apa sih kira-kira yang pengen dia sampaikan tapi nggak bisa. Ya, di sini kita punya Seven of Wands. Ini tegak yang nggak reverse. Terus di sini juga ada Three of Cups. Terus sama lagi di sini ada Four of Swords. Terus tapi di reverse ya. Dan di sini ada Four of Wands tapi di reverse. In reverse. Terus tambah lagi ada Nine of Swords in reverse. Okay. I'm sensing di sini, aku rasa kalau orang ini emang tipikal ya, mungkin yang banyak banget temennya. Terus ada beberapa teman geng dia, mungkin 1 atau 2 orang atau 3 orang yang memang tuh apa-apa tuh dia minta pendapat ke temennya itu gitu loh. Dan dia lebih dengerin temennya kondisinya dibandingkan dengan kenyataan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya seandainya misal kamu suka sama orang ini, terus orang ini punya temennya gak suka sama kamu, dan temennya ngomongin hal-hal yang jelek, dia bakal percaya. Dia tipikal yang gitu loh. Dan kalau misalnya kalian memang udah dipisahkan banget nih sama orang ini, menurut aku udah mendingan lepas gitu loh. Tuhan memisahkan kalian karena sesuatu gitu loh, dan ini gitu. Dan di sini yang aku lihat yang pengen disampaikan tuh sebenarnya ya, kenapa dia pergi dari kamu, kenapa dia nggak milih kamu, kenapa dia nggak jalan-jalan datang ke kamu, karena memang dia sedang memperebutkan sesuatu, dia lagi memperjuangkan sesuatu. Seperti posisi ya, kalau dia lagi ada di tempat kerja, berarti memang posisi yang dia perebutkan gitu loh, yang dia sedang challenge-nya itu sekarang lagi ada di posisi dia gitu loh. Entah mau naik jabatan atau mungkin banyak banget yang di kantor dia yang sikut-sikutan ya soal jabatan. Nah itu dia sedang perjuangkan itu. Kalaupun sana ini pokoknya dia sedang memperjuangkan harga dirinya juga gitu, entah itu warisan mungkin atau entah itu pokoknya yang bisa jangka panjang memenuhi dia gitu loh. Itulah kenapa mungkin kamu dikesampingkan, karena dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri dulu gitu. Karir, posisi, pokoknya intinya dia lagi gak mikirin apapun gitu. Sebenarnya orang ini protektif, tipikal yang kalau misal dia suka sama orang, dia mendingan harus banget dia mendingan nge-cut off orang itu dibandingkan orang itu bahaya. Maksudnya gini, karena saking protektifnya nih orang, dia tuh dengan posisi dia yang chaos, banyak banget yang sikut dia, banyak banget urusan dia gak mau namanya hal-hal yang bikin dia stres itu larinya ke kamu juga gitu. Misalnya kamu masuk ke dalam hidupnya dan kamu terseret masuk ke dalam hal itu gitu loh. Jadi makanya mungkin dia gak bergerak sama sekali ke kamu, atau tiba-tiba pergi atau ghosting, atau mungkin kalian udah pisah. Sebenarnya dia gak pengen gitu kamu sakit hati sama dia gitu, kamu sakit hati sama kelakuannya, karena mungkin dia tipikal yang kalau misalnya seandainya dia ada problem itu imbasnya langsung ke orang lain gitu loh. Karena dia terbiasa di dalam lingkungan sendiri, temen gengnya, dia terbiasa untuk kayak kalau misalnya dia ada apa-apa tuh dia cerita, ada apa-apa tuh dia kayak yang ngelampiasi segala sesuatunya ke orang-orang sekitarnya gitu. Dan memang ini lagi
chaosnya dia ya. Dan dia lebih dengerin temennya sih. Jadi kalau misalnya kamu pernah dengar misalnya temennya tuh nggak suka sama kamu atau gimana, ya memang karena dia lagi dengerin itu, dia dengerin omongan nggak beres gitu, omongan yang emang nggak enak didengar gitu. Dia lebih denger itu gitu. Jadi memang apa ya, dia tuh sebenarnya pengen kayak bawa kamu tuh ke tempat dia gitu, bawa kamu tuh ke lingkungannya dia gitu. Tapi dengan catatan dia harus beresin dulu urusan dia gitu. Dia nggak akan bisa ngebela kamu di depan teman-temannya. Dia nggak akan bisa kayak yang dia punya power untuk lindungin kamu di depan teman-temannya kalau misal seandainya posisi dia sendiri aja masih di bawah teman-temannya gitu. Jadi inilah yang dia sedang perjuangkan. Jadi kalau misalnya kalian kayak bertanya-tanya, ini orang kemana sih gitu, nah ini gitu, sebenarnya tuh dia punya niat baik ke kamu, pengen bawa happiness gitu kan, pengen enjoy life bareng. Cuma dia tuh pengen pembuktian gitu, dia tuh kayak pengen melakukan pembuktian ya ke orang-orang gitu kalau pilihannya itu yang terbaik. Terus dia balas semua orang-orang sekitarnya gitu. Sebenarnya pengen gitu punya temen atau lingkungan yang bagus-bagus aja gitu, atau enggak yang mikir kamu tuh begini, kamu tuh begitu, hal-hal jelek, intinya kayak gitu. Pokoknya orang-orang terdekatnya deh. Tapi aku lebih strong feeling sih ke temen-temennya ya gitu. Jadi menurut aku sih ya, kalau misalnya ada orang yang dia lebih dengerin temennya, atau mungkin dia lebih apa-apa tuh temennya gitu kan, apa ya, memang sih gitu, temen yang nemenin kita dari nol. Tapi kan ada juga temen yang ya yang nggak baik lah gitu, walaupun udah temenan lama tapi iri gitu, atau yang gimana-gimana deh, yang jelek-jelek kelakuannya gitu. Dan di sini juga kita lihat ada Four of Swords in reverse. Dia lagi capek banget nih, burn out, exhausted. Dia capek, gak bisa istirahat. Dia capek banget hatinya, dia capek banget emosionalnya gitu loh. Sebenarnya dia butuh kamu untuk naikin mood dia gitu sebenarnya, cuma nggak bisa. Yang teman-temannya tadi itu ya, yang aku bilang teman-temannya. Terus di sini juga ada Four of Wands. Nah dia ini di reverse ya. Harusnya kalau misalnya dia tuh kan ngarepinnya pengennya dapet kondisi keluarga yang stabil, lingkungan sekitar dia yang stabil, kehidupan yang stabil, pokoknya happy lah, happily ever after kayak gitu. Cuma yang dia dapetin sekarang nih lagi sulit-sulitnya gitu, banyak banget konflik, nggak stabil, terus gak ada yang support juga, terus kayak nggak di welcome sama orang-orang sekitar dia gitu loh. Itulah yang sedang dia perjuangkan gitu. Terus dia nggak mau nih gitu tuh kamu tuh dapet susahnya gitu sama dia gitu. Makanya itulah kenapa dia nggak datang, atau dia pergi, atau dia nggak ngomong sama kamu atau gimana kayak gitu. Bagus sih ini orang sebenarnya, tulus ke kamu, cuma ya keadaannya aja nggak bagus ya keadaannya. Terus ini ada Nine of Swords in reverse. Dia lagi cari waktu juga untuk ngehealing dirinya sendiri, kayak nyembuhin gimana cara, karena kan dia mau cerita sama temennya pun nggak bisa karena temennya udah ngeblok duluan gitu loh. Dan dia mau kayak yang memperbaiki hubungan sama temen-temennya juga, ini agak gimana gitu loh. Kalau misalnya rutin kata teman-temannya, berarti kan dia mengiyakan bahwa kamu begini gitu kan. Jadi dia sekarang lagi cari cara buat gimana caranya nih dia bisa dapetin kamu, bisa masukin kamu ke hidup dia tanpa ada konflik sana sini kayak gitu. Jadi dia lah kayak cari bantuan ke orang lain, mungkin kayaknya ke keluarganya yang bisa dia percaya, yang lebih tua gitu. Pokoknya recovery deh dari yang dulu yang bikin dia sakit hati, yang bikin yang omongan-omongan gak enak kayak gitu.
salahnya dia adalah dia terlalu dengerin teman-temannya, sedangkan teman-temannya sendiri kayak gitu loh, nggak ngasih feedback yang bagus, akhirnya stres sendiri gitu, kayak gitu sih. Dan ya, kita punya you and I were too young. Oh, okay. I wish things could be different. So many things remind me of you. Oke. Jelas banget ini file 1 berat. Kalau mau tahu ya, guys. Aku 3 kali tag untuk file 1 ini. Berat aja ngomongnya karena you and I were too young. Mungkin kalian masih muda ya. Mungkin menurut dia kayak yang kita tuh terlalu muda untuk ngadepin hal-hal yang kayak gini. Kita tuh terlalu muda untuk kayak nyelesain masalah seberat ini. Mungkin kalian terlalu beda gitu. Mungkin banyak beda karakter, lingkungan gitu kan, cara didikan kayak gitu. Dan itu tuh harus banyak banget trik-triknya gitu. Jadi itu dia bilang you and I were too young. Kamu dan aku itu terlalu muda untuk ngadepin ini gitu. Masih kayak harusnya nih dengan umur-umur kita yang segini gak seberat ini gitu loh. Harusnya kayak gitu. Harusnya orang simpel-simpel aja. Mungkin kayak yang orang lain kayak mau nikah muda ya udah nikah gitu, tinggal nikah doang gitu. Terus kayak yang nyantai banget gitu, pacaran terus nikah kayak gitu, segampang itu. Sedangkan ini di sana sini banyak banget obstacle-nya gitu tuh. I wish things could be different. Dia berharap banget kalau segala sesuatunya tuh andai kan bisa beda gitu loh. Andai kan bisa berubah gitu segala sesuatunya gitu. Yang tadinya buruk, yang tadinya sulit menjadi mudah gitu. Dia pengennya kayak gitu. Banyak banget hal nih kan, so many things remind me of you. Banyak banget hal-hal yang selalu ngingetin dia ke kamu gitu loh. Jadi banyak banget sebenarnya kalau kamu pengen tahu tuh, sebenarnya aku nggak pernah lupa sama sekali tentang kamu gitu. Dia pengennya ngomongnya kayak gitu. Apapun, ngelihat makanan ingat kamu, makanan kesukaan kamu, mau minum, ini minuman kesukaan kamu. Dia lagi jajan nih di Alfamart misalnya gitu kan, ada minum-minuman makanan, biasanya aku beliin ini buat dia, ini aku biasanya minum ini sama dia. Sedetail itu dia ingat gitu, karena memang orangnya kan protektif tadi ya, jadi dia tahu seluk beluk, jadi kayak udah hafal banget kamu gitu loh. Dan apapun itu keinget, momen-momen tuh selalu ingat. Oke. Aduh, berat banget file 1 ya, baru juga dibuka ya guys. Kenapa sudah berat banget nih? Pokoknya selagi dia masih berurusan dengan orang-orang sekitarnya, menurut aku mending move on sih guys. Kalian urusin diri kalian sendiri dulu. Kalaupun sana Tuhan brought you both back gitu loh, kayak yang bawa kalian balik lagi, ya udah takdir ya berarti kan gitu. Kita cek ya di sini. Aku bakal ngambil dari atas ya. Udah jatuh duluan. Moving, change of residence, moving in with your partner. Oke. Dia ada keinginan untuk pindah. Mungkin pindah tempat yang dimana tuh dia lebih enak gitu, maksudnya kayak lebih jernih mikirnya gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ada di lingkungan orang-orang yang nggak bagus ya, low vibration, misalnya kayak yang julid atau segala macem, kita keterus-terusan kebawa pusing, stres gitu loh. Jadi dia ada kepengen untuk pindah gitu, untuk pindah atau pergi dari orang-orang dan situasi ini gitu ya, karena ini nggak bagus banget buat dia gitu. Dia tahu itu, makanya dia pengen pergi. Satu lagi untuk PL1. Gold digger, they want your money being used. Orang ini, sorry ya kalau misalnya ada noise ya, tetangga memang. Oke, di sini ada gold digger. Dia sadar nih, kayaknya orang-orang sekitar dia nih sebenarnya toksik, tapi didengerin aja gitu waktu itu. Salahnya dia ya gitu. Dia pun akhirnya sadar kalau misalnya orang-orang sekitarnya ini nggak baik buat dia.
dan apapun yang mereka omongin tentang kamu itu salah gitu loh, karena orang-orang sekitar ini toksik dan sering banget nih, kayaknya sering banget gunain dia untuk uang, gunain dia untuk material things aja gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak peduli amat nih sama orang ini gitu ya. Jadi ini yang nggak bisa dia sampaikan ke kamu gitu kan. Mungkin dia malu ya guys gitu kan, malu kalau misalnya tahu, misalnya ada kamu tahu kalau misalnya dia ini digunakan orang, maksudnya kayak dimanfaatin orang kayak gitu, dan orang-orang sekitarnya juga kayak yang nggak bagus untuk dia gitu, tapi dia pertahanin gitu. Dia malu juga kenapa dia sebodoh itu gitu loh, makanya dia nggak cerita itu ke kamu ya. Itu aku rasa ya. Lumayan kasihan nih guys, kasihan deh bener. Oke, kita lihat lagi ininya ya, inisialnya. Untuk zodiak sendiri sini munculnya Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio. Ya, Cancer, Scorpio. Terus ini ada Libra, Aquarius, Gemini Gemini guys. Ya, itu. Oke, kita lihat di sini ya inisialnya. Dan siapa tahu ada Oke, di sini ada umbrella. Berarti emang dia protektor, dia penjaga. Dia pengen jagain kamu sebenarnya dari lingkungan dia. Ini ada inisial J, A, P, X, J lagi, ada B, ada U, ada U ya. Tuh ada U, ada N. Oke, ini inisialnya J, A, P, U, J, X, B, N. Ini inisialnya. Bisa nama depan, nama tengah, nama belakang. Kalau misalnya nggak ada juga it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa, karena ini general reading. Ambil aja yang resonates ya, yang baik-baik buat kamu gitu. Jadi ini tadi tentang apa yang dia harap tuh bisa disampaikan ya gitu, karena kalian punya urusan yang belum selesai nampaknya gitu ya. Oke, akhirnya cukup untuk file 1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku ya di description box, Kak Dika. Thank you so much. Bye. Hello, PL2, hello. Semoga nggak berat-berat banget kayak PL1 ya dibacanya nih. Berat banget nih PL1, kenapa gitu kan. Sorry kalau misalnya ada noise, karena memang di luar lagi ada yang ngumpul, entahlah. Aku nggak bisa usir juga. Oke. Yuk langsung aja ya, kita lihat apa sih yang pengen dia sampaikan kalau bisa ya gitu, karena nyatanya dia nggak bisa sampaikan. Aku baca kebalik ya. Di sini ada Eight of Swords, ada the Hangman, ada Seven of Wands. Wah, kenapa ini? Ada the Moon, ada the Lovers in reverse. The Moonnya sama the Lovers itu di reverse ya. Oke. Dia I wish you know gitu kan. I wish you to know. Ini sebentar. Oke, yang aku lihat di sini dia lagi terjebak banget. Dia kayak ngerasa nggak bisa keluar dari situasi ini. Entah itu situasi dimana kamu dan dia tuh stuck di situ-situ aja gitu. Nggak ada perkembangannya gimana, nggak ada kayak yang naik level gitu ya hubungannya kayak gitu. Karena memang dia tuh lagi cari pencerahan, lagi cari jalan keluar. Ini gimana sih caranya, kok kayaknya stuck gini aja gitu loh. Karena memang banyak banget yang memicu konflik ya di sini. Ini kenapa ini PL1 sama PL2 mirip ya. Jadi kalau misalnya seandainya kalian dari PL2 ini, kalian bisa cek PL1, siapa tahu resonates ya, karena sama-sama punya Seven of Wands gitu loh. Sama-sama punya urusan yang harus diselesaikan gitu ya. Tapi bukan tentang kamu. Maksudnya bukan urusan kamu sama dianya, tapi urusan dia dengan lingkungannya sendiri, urusan dia dengan keluarganya, urusan dia dengan teman-temannya. Nah itu urusan dia dengan konflik dirinya sendiri aja itu belum beres gitu loh. Dan
dia sebenarnya tuh udah nggak pasang topeng lagi gitu loh, udah kayak pengennya tuh jujur-jujuran aja deh, nggak ada yang perlu disembunyiin lagi gitu. Dia pengen ini dia apa adanya, tapi orang sekitar dia tuh kayak yang nggak terima gitu loh tentang hal itu gitu loh. Terutama untuk urusan cinta nih, untuk urusan cinta dia tahu yang dia mau tuh kamu, dia tahu nih cara untuk sampai ke kamu tuh gimana, cuma halangannya ini nih, orang-orang sekitar dia nih yang kayaknya tuh nggak memungkinkan lah, intinya nggak memungkinkan, kayak yang nggak setuju ataupun mungkin kayak yang mikirnya kalau kamu tuh nggak baik buat dia kayak gitu ya. Hal-hal kayak gitu deh dia tahu di dalam hati dia nih. Terus sampai akhirnya tuh kayak yang karena banyak banget masukan ya kayak gitu kan, akhirnya dia kayak yang pikir ulang, kalau pikir 2 kali, iya kah kita nggak cocok gitu, kayak iya kali ya kita nggak cocok. Akhirnya dia denial kalau kamu tuh sebenarnya orang yang dia pengen, denial kalau misalnya kamu tuh orang terbaik buat dia gitu loh ya. Agak nyebelin sih sebenarnya, kondisinya agak nyebelin nih. Ini hampir sama nih sama file 1 ya, nanti kalian cek aja. Oke. Dan sebenarnya yang pengen dia katakan ke kamu ya gitu, itu sebenarnya ya sebenarnya tuh dia pengen kamu tuh tahu seberapa struggle, seberapa sulit kondisi dia gitu, dan berharap kalau kamu bisa maklumin kayak gitu. Karena dia juga fight for ya, dia juga berjuang untuk kebahagiaan dia juga, dia sedang berjuang di sini. Dia juga berjuang untuk kebahagiaan kamu, karena yang dia pengen kan ini. Dia pengen ini nih, kehidupan cinta yang baik, kehidupan cinta yang benar-benar sesuai dengan apa yang dia mau, yang memang ada dalam ekspektasinya dia gitu. Tapi kan ini ada di reverse, jadi itu gak kewujud. Jadi itu tetap jadi harapan terbesar dia yang sedang diusahakan. Jadi dia sedang menuju ke sana gitu. Nyambung sih menurut aku sama file nomor 1 ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian pilih file 2, kalian mending balik dulu ke file 1, nanti sambungannya di file 2 ini deh menurut aku. Mereka masih link gitu. Jadi awal-awalnya mungkin dia mikirnya kayak sesuai dengan lingkungan dia ya, mikir oh caranya suka sama orang tuh gini, oh caranya memperlakukan orang lain tuh kayak gini, oh caranya jatuh cinta sama orang tuh cara ngendaliinnya kayak gini. Nah dia tuh ngiblatnya ke orang-orang sekitar dia. Tapi begitu dia ketemu kamu, begitu tahu kalau perjuangannya tuh harusnya kayak gini, sebenarnya cinta tuh nggak kayak gitu kan, nemu sosok yang menurut dia tuh beda, akhirnya beda lagi tuh pemahaman dia. Dan apa yang dia pelajari dari kamu itu menurut dia masuk akal, sesuai dengan value-nya dia. Cuma orang-orang sekitarnya ini yang sebenarnya value-nya nggak sejalan sama dia, tapi harus dia ikutin gitu, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya you are the standard gitu, kamu tuh standarnya dia, yang bikin kayak oh sebenarnya ada loh yang cocok sama aku sesuai dengan apa yang aku mau gitu kan. Tapi ada effortnya nih untuk mencapai ke sana gitu. Nah kita lihat juga ada I hide behind material things. Ada we both know I am not the one for you. Okay. I want to tell you how I feel. Karena tadi ada the moon ya, sebenarnya dia mungkin sebelum-sebelumnya ke kamu itu banyak banget pakai topeng ya, banyak banget nyembunyiin sesuatu, banyak banget kayak yang banyak hal yang nggak tersampaikan ke kamu, banyak banget. Dan dia tuh kayak yang bersembunyinya itu menyembunyiin semuanya, ngalihin segala sesuatunya, nyalahin diri sendiri itu disembunyiinnya pakai material things. Jadi mungkin dia fokus ke pekerjaan, fokus cari uang kayak gitu. Jadi untuk mengalihkan itu semua. Kalau misalnya dia cemburu sama kamu, kalau misalnya dia ngerasa
disakitin oleh cinta gitu tentang kamu kayak gitu. Nah itu dia beralihnya ke material things gitu. Jadi ya yang menurut dia ada di depan mata dia tentang uang, tentang pekerjaan, ya udah gencar di situ deh gitu. Dia nutupinnya pakai itu. Makanya mungkin kamu ngeliatnya dia santai-santai aja, kerja-kerja aja gitu kan, kayak yang happy-happy aja sama teman-temannya, terus kayak yang gak kelihatan galaunya gitu, padahal dia nyembunyiin itu semua. Dia tuh pengen tahu banget, pengen ngutarain apa yang dia rasain ke kamu kayak gitu, cuma nggak bisa gitu. Dia juga nggak tahu kenapa nih, kayaknya dia mikir kalau dia tuh bukan satu-satunya di hati kamu gitu. Mungkin juga karena kamu itu ngerasa nggak tersampaikan ke dia cinta kamu bertepuk sebelah tangan atau gimana, ngerasanya akhirnya kamu nyoba untuk move on, kamu nyoba untuk kayak deket-deket sama orang lain juga gitu. Mungkin walaupun cuma sekedar teman, mungkin deket-deketnya, tapi mungkin dia ngelihatnya kayak ada lebih, atau dia ngerasanya kayak kok kayaknya aku tergantikan gitu. Jadi dia mikirnya dia tuh bukan satu-satunya di hati kamu atau di kehidupan kamu gitu. Jadi makanya itulah kenapa dia stuck mau maju tapi takutnya ditolak, mau maju tapi takutnya tuh perasaan dia tuh nggak sama kayak perasaan kamu kayak gitu. Jadi banyak takutnya juga sih orang ini, ditambah lagi konflik yang segitunya gitu. Kalaupun seandainya dia maju ke kamu, nanti malah nimbulkan konflik gitu kan. Jadi dia tipikal yang surprise feeling gitu. Jadi ditekan perasaannya, gimana caranya nggak orang lain tuh nggak tahu kalau dia tuh punya perasaan ke kamu kayak gitu. Dia sering banget loh jealous sama kamu, bener-bener cemburunya tuh kayak yang cemburu tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Itu dia sering banget kayak gini. Jadi dia pengen kamu tuh tahu kalau sebenarnya tuh dia mantau kamu terus gitu loh. Dia selalu ada sebenarnya. Dia tahu kamu ngapain, makanan kesukaan kamu apa, dia tahu. Cuma ya ribet. Ribet. Jadi sebenarnya tuh ini kuncinya cuma ada di dianya doang sih. Kuncinya ada di dia doang. Kalaupun seandainya memang dia mau maju, kamu pun sebenarnya kayak tinggal receiver aja gitu. Kalau kamu tuh tinggal stay, tinggal nunggu, tinggal kayak yang ya udah terima atau enggak, kamu keputusan ada di kamu terima atau enggaknya. Tapi maju atau enggaknya itu ada di dia gitu. Jadi semuanya tuh kayak the lovers ini nggak akan kewujud kalau misalnya dianya masih stuck kan, masih kayak nggak tahu mau maju atau enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya kuncinya ada di dia doang, dan dia pun sadar itu gitu. Cuma ini jadi pertimbangan juga nih. Kamu tuh deket sama orang lain juga, itu yang bikin kayak, ataupun dia mikirnya kamu tuh ada orang lain juga gitu di hati kamu, yang deket sama kamu bukan dia doang gitu. Itu yang bikin dia malas maju gitu. I know I'm not the only one. Oke, kita cek lagi. Ya, kita cek dulu. Kita bisa dapetin apa lagi di sini? Kebalik. Oke. Oh, pas banget aku minta 2 ya. Dikasih 2. Why? Lightingnya ganti. Nah, di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada distance. You and your partner may be physically or emotional distance. Kalian sekarang lagi mungkin nggak satu kota sama dia ya. Kamu lagi nggak satu kota sama dia, ataupun pokoknya ada jarak di antara kalian. Kalaupun deket ya hatinya yang jauh. Kayak gitu. Mungkin dia punya Sun Moon Rising. Menurut aku Sun Moon Rising Venus itu ada di Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi apalagi ini karena dia the moon ya, topeng, jadi lebih kuat di rising sign-nya di Capricorn ya. Capricorn, Virgo, Taurus rising sign-nya ya. Ascendant dicek. Kalau kalian emang tahu tanggal lahirnya, cek aja ascendannya.
pasti ada di Taurus, Virgo, atau Capricorn, ascendan dia. Dan ya kalian jadi berjarak kan sekarang gitu karena kelakuan dia juga gitu loh. Jadi sebenarnya pasti ada makna di balik inilah gitu kan. Jadi mungkin Tuhan masih pengen lihat effortnya dia, karena menurut aku effort dia tuh kurang banyak. Effort dia ke kamu itu kurang gimana gitu, kurang bisa ngeyakinin kamu sampai akhirnya kamu tuh mungkin move on deh, cari orang lain gitu. Effortnya kurang, mungkin karena jauh juga jadi effortnya nggak kelihatan gitu kan. Kayak gitu sih yang aku lihat. Oke. Jadi yang pengen dia tuh kamu tahu gitu. Itu sebenarnya idealnya kamu adalah partnernya gitu. Idealnya kamu adalah hal yang dia inginkan, tujuan dia tentang cinta. Tapi ada obstacle, ada hambatannya ini gitu. Banyak orang-orang sekitarnya sih yang rata-rata. Dan dia juga sempat dulu nggak mau jujur sama perasaan dia sendiri gitu tentang kamu itu. Dan kita lihat ya, kita cari inisialnya ada dulu. Gini ya, ini rata-rata maskulin energi nih pasti nih. Kalau misalnya maskulin, kalau cowok-cowok maskulin ya, misalnya maskulin energi, pokoknya entah mau cowok mau cewek, biasanya lebih dia kalau sakit hati pasti larinya ke kerjaan gitu. Nah ini dia nih tipe kalian kayak gitu. Jadi kalau kalian ngeliat dia baik-baik aja bekerja gitu kan, sebenarnya tuh dia galau. Ini ada huruf Y, inisialnya Y, D, U, N, C, Q, C lagi. Ini ya inisialnya. Untuk zodiaknya ini ada Aries Leo, Sagittarius. Terus ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Cancer kuat, Gemini-nya juga kuat. Jadi Sun, Moon, Rising-nya dicek. Terutama tadi ascendannya ada di Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, aku kira cukup ya untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Hello. Bagi kalian yang pilih PL nomor 3, PL terakhir, kita lihat ya kira-kira apa nih yang pengen dia tuh kamu tahu gitu. Oh my god. Oke, di sini aku baca kebalik ya. Jadi ini ada reverse, ada Temperance in reverse, ada Seven of Pentacles in reverse, ada Five of Wands in reverse, ada Ten of Pentacles, ada Ten of Swords in reverse. Oke. Kenapa file kalian ini berat-berat? Dari file 1 sampai file 3 menurut aku berat. Yang dia pengen kamu tahu tuh ini, dia kehilangan keseimbangan emosionalnya dia gitu. Mungkin pisahnya kalian ataupun berjaraknya kalian, enggak komunikasinya kalian itu ini bikin emosi dia nggak stabil, bikin dia tuh kayak yang nggak tahu arah tujuannya mau kemana. Terus kayak segala sesuatu yang ada di hidup dia tuh malah memicu emosi dia gitu. Jadi kayak yang sensitif lah, apa-apa ngambek gitu. Jadi dia karena pusingnya gitu urusan dia sama kamu gitu ya. Dan sebenarnya tuh dia kayak yang ibarat kata ya, dia udah effort lumayan banyak, dia ngerasanya effort lumayan banyak. Terus kayak yang kayak udah tinggal, aku sensing ini kayaknya orang yang pernah ditolak kamu bukan sih? Atau mungkin dia pernah kayak yang ngerasa ditolak ya, justru dia tuh ngerasa kalau dia tuh udah ngelakuin effort, dia udah ngelakuin segala cara gitu ya, terus kayak dia tinggal dapetin hasilnya tapi ternyata nggak jadi gitu loh.
gitu. Ini ada konflik, sempat konflik di belakang ya. Menurut aku konflik perebutan ini. Apa ini? Jadi mungkin ada yang orang yang kamu maksudkan ini sempat konflik dengan orang yang suka sama kamu, mungkin orang lain ya yang suka sama kamu. Jadi dia ngerasa kalau effort dia tuh udah lumayan banyak nih gitu, karena dia harus rebutan kayak rebutan teritorial gitu tuh. Kamu tuh diperebutkan di belakang tanpa kamu tahu ya, kamu diperebutkan nih kayaknya sama dua orang gitu. Dan sebenarnya tuh kayak yang kalau untuk finansial, kalau untuk kayak hal-hal material things itu dia udah terpenuhi semua, dan dia tuh pengen bagi-bagi sama kamu kayak gitu. Tapi kok kayaknya perasaan dia nggak tersampaikan ke kamu gitu. Perasaan dia tuh dia ngerasanya kayak yang effort dia udah banyak, tapi kok nggak tersampaikan, tapi kok nggak jadi gitu. Ini dia sekarang tuh lagi healingnya dari babak belurnya dia di masa lalu ya sama kamu. Perasaan tuh kayaknya dia sakit hati banget kayaknya sama kamu gitu, kayak udah habis-habisan, udah capek deh gitu, physically, mentally itu dia udah capek banget gitu. Makanya nggak adanya kamu, terus kayak yang pokoknya sesuatu nih nggak sesuai dengan apa yang dia prediksikan gitu kan, apa yang dia perkirakan gitu kan. Akhirnya dia sebenarnya gini, dia ekspektasinya itu tinggi banget gitu. Jadi dia punya kayak gambaran ideal gitu. Sorry ya, ini kameranya agak goyang. Jadi dia punya sempet gitu ya, dia punya ekspektasi ini tinggi banget nih. Dia kayaknya pengennya kayak, oh ini kalau misalnya saya jadian sama ini nanti bakal gini deh, aku bakal gini, aku bakal gitu, aku bakal gini. Dia udah punya banyak banget planning buat kamu gitu. Tapi kamu nggak, dia ngerasanya kamu tuh nggak balas dia gitu. Kalaupun seandainya kamu nggak benar-benar kayak nolak secara verbal ya, secara ngomong aku nggak suka sama kamu misal kayak gitu, tapi kayak dari energi, dari gestur, mungkin dia ngerasa kalau dia tuh tertolak gitu loh. Kamu tuh nggak pengen dia. Ada orang lain yang suka juga sama kamu sampai akhirnya dia harus effort lebih gede. Dan dia mikirnya kayak dia khawatir kalau kamu tuh bakalan lari ke orang lain bukan ke dia gitu. Jadi dia capek gitu. Dia pengen kamu tuh tahu kalau sebenarnya tuh dia udah ngelakuin yang terbaik. Dia udah nyoba untuk effort berjuang ke arah kamu gitu. Tapi ya itu, ada orang lain lagi yang suka sama kamu dan mungkin lebih dari dia ya gitu. Secara effort lebih dari dia mungkin, atau secara mungkin lebih dekat jaraknya sama kamu, terus kayak mungkin lebih memungkinkan untuk komunikasi sama kamu dibanding dia gitu kan. Mungkin kamu jarang komunikasi sama dia, jadi ya begitu. Sebenarnya dia effort banget nih. Dia tuh udah kayak wah, apapun yang kamu mau pasti diturutin sama dia ini. Cuma ya itu, ada orang lain yang ibaratnya dia mau ke kamu dihadang orang lain, pergi lu gitu. Ya udah akhirnya buyar lah, dan dia sakit hati sendiri gitu. Mungkin orang yang suka sama kamu ini sempat bikin dia sakit hati juga gitu loh, sama omongannya atau gimana gitu, yang bikin dia tuh ngerasa insecure, ngerasa kalau dia tuh nggak cukup buat kamu kayak gitu. Wow, sehebat ini pile 3 ya, sampai diperebutkan 2 orang gitu. 2 orang sampai segininya loh anak orang sakit hati gara-gara nggak bisa milikin kamu tuh. Oke, di sini kita lihat I bury myself in work to forget you. Oh my god, it was my fault, but I blame you. I left when I saw you with someone. Tuh, ya ampun, bener kan? Bener. Dia pergi ketika ngeliat kamu tuh sama seseorang. Nah itu orang tadi itu yang aku bilang. Jadi dia memutuskan untuk pergi aja deh udah gitu, dibandingkan sakit hati. Saya udah effort gitu kan, mungkin kita nggak cocok atau gimana. Nah dia udah mulai denial, udah mulai negative thinking di situ. Akhirnya dia pergi gara-gara ngeliat kamu tuh sama orang lain gitu.
sebenarnya tuh ini salah dia sendiri karena dia nggak ngungkapin secara langsung mungkin, atau mungkin nggak cepet-cepet, nggak gercep gitu ya untuk deketin kamunya, malah kayak mikir-mikir terus, mikir-mikir, karena di sini ada swords ya, pasti dia mikir banget gitu loh, mikir, aduh, saking kayak dia tuh punya ekspektasi tinggi, udah planning ini itu, saking kebanyakan planning akhirnya kan kamunya sama orang lain, atau ngeliat kamu sama orang lain, akhirnya ada orang lain lagi yang lebih gercep untuk datang ke kamu kayak gitu. Sebenarnya itu salah dia, cuma dia nyalahin kamu gitu loh, nyari seolah-olah kayak gila ya aku ditinggalin, gila ya ternyata aku ditikung atau gimana. Nah dia kayak begitu gitu, akhirnya dia menenggelamkan dirinya di pekerjaan kerja. Ini dari file 1 sampai file 3 nih rata-rata mengalihkannya ke pekerjaan ya guys ya. Emang mungkin cara terampuh adalah cari uang untuk melupakan atau untuk move on ya guys gitu. Karena dilihatnya di sini kayak gitu. Dia langsung fokus jadi menata hidupnya kembali setelah patah hati dari kamu gitu. Berat-berat ya filenya, kesel aku. Pengen yang ringan-ringan aja kan niatnya. Oke, kita dapat apa lagi? Aku butuh 2 kartu sparkle. Oh, bentar ya, itu kebuka tadi. Give it time, everything in divine timing. Let things flow. No, it's not the right time. Bisa gitu ya? Ya mungkin kalau kamu emang pengen banget sama orang ini. Oh, bottom of the decknya date night, get ready to be wine and dine. Oke. Jadi untuk ini, untuk kalian, kalau kalian pengen banget sama orang ini, sebenarnya ini butuh waktu ya, butuh waktu untuk dia nyusun kembali momen-momen yang memang janggal ya gitu kan. Kalau misalnya seandainya ternyata kamu suka sama dia, gitu kan, kamu emang ada rasa sama dia, nanti dia bakal mikir ulang tuh, atau mungkin bakal dikasih hidayah ya, atau dikasih sorry noise ya kucing berantem, sorry ya sama suara kucing berantem. Kayaknya merepresentasikan berantemnya dia kali ya sama itu orang. Oke, ini jadi dia butuh waktu untuk kayak nata kembali ya gitu. Jadi kalau misalnya kamu tanya dia bakal balik lagi nggak, atau dia bakalan cepet datangnya nggak, nggak bisa cepet, karena ini bukan waktu yang tepat buat kalian. Kayak kalian tuh masih harus ngurus sesuatu, kalian tuh sama Tuhan tuh masih dikasih ujian-ujian gitu loh. Jadi ibaratnya anggap aja ini ujian buat kalian, dan ini bukan waktu yang tepat karena kalian sama-sama belum berkembang, mungkin sama-sama belum mencapai frekuensi tertentu, sampai akhirnya masih butuh waktu gitu. Kamu masih berurusan dengan orang ketiganya tersebut gitu kan, mungkin orang yang berantem sama dia atau gimana gitu, karena masih butuh waktu untuk sampai ke sana ya. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Sagitta aku nyebut 2 kali ya, Libra, Aquarius, Gemini. Untuk inisialnya, ini dia lagi ngejaga hatinya, dia di protective mode. Ada F, ada U, ada N, ada D, ada G, ada N ya. Ini inisialnya ya, F, U, N, D, N, G.
ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada inisialnya, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan. Kalau nggak ada juga ya udah nggak apa-apa, ambil aja yang resonate. Kalau nggak resonate, kalian bisa pilih file lain. Tapi overall sih 1 sampai 3 ini agak-agak mirip gitu. Oke, aku kira cukup untuk readingnya, semoga suka. Kalau misalkan kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box. Sampai jumpa di readingnya Regina selanjutnya. Bye.